Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Arsatam, keluarga negara dengan NIM 333240101. Praktikan tutor PO2 modul 6. Jadi saya akan mempresentasikan tugas tugas mingguan dari modul 6 ini. Oke, di sini ada soalnya yaitu di tugas mingguan shift 3 ini. eh, Soal pertama itu, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan melayani masyarakat dalam proses pembuatan dan perpanjangan paspor. Pada sistem pelayanan paspor terdapat satu tahapan pelayanan, yaitu loket pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang dilayani oleh satu orang petugas. Setiap pemohon paspor yang datang akan langsung menuju loket tersebut dan membentuk antrian apabila petugas sedang melayani pemohon lain. Berdasarkan hasil pengamatan selama jam operasional pelayanan, diketahui bahwa rata-rata laju kedatangan eh, pemohon paspor adalah 1,5 pemohon per menit. Selain itu, ada rata-rata waktu pelayanan petugas adalah 2 pemohon. Pola kedatangan pemohon diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Dengan kondisi tersebut, tentukan yang pertama tuh tingkat intensitas pengguna dalam pelayanan, probabilitas tidak ada pemohon dalam sistem, jumlah rata-rata pemohon yang berada dalam sistem, waktu rata-rata pemohon yang berada dalam sistem, jumlah rata-rata pemohon yang menunggu lama dalam antrian, dan juga waktu rata-rata pemohon menunggu dalam antrian. Dan di sini kita akan menggunakan 2 software, yaitu software Studio dan juga software PomKM. Oke, pertama di sini saya udah ada codingannya. Oke, kita coba ya. Jadi yang pertama tuh install package-nya, dan juga untuk mengaktifkan package-nya kita buka library QWW. Oke, sekarang udah aktif. Jadi untuk soal pertama tuh kita input dulu datanya berdasarkan soal tadi. Jadi kita input jumlah kapasitas pelayanannya, rata-rata kedatangan per menit, dan juga rata-rata kemampuan pelayanan server per menitnya. Nah, setelah di input, kita cek dulu datanya menggunakan check input titik i underscore mm1. Nah, oke. Lalu setelah kita mau cek datanya, kita akan membuat model antriannya. Setelah itu kita tampilkan hasil dari model pengamannya. Nah, jadi hasilnya itu terkembang di sini. Itu K-nya itu apa? Itu lambda-nya itu 1,5, MU-nya itu MU-nya itu 2, C-nya itu 1. Terus LQ-nya itu 2,25, WQ-nya itu 1,5. Terus buat X-nya itu 1,5, L-nya itu 3, W-nya 2. WQQ-nya 2, dan LQQ-nya 4. Nah, kita lanjut ke software PomKM. Hmm. Ya, tadi penjelasannya agak apa namanya, lupa share screen-nya tadi. Jadi kita install dulu package-nya, terus kita aktifkan package-nya. Ini hasilnya. Nah, kalau udah diaktifkan, kita input data-datanya tadi. Seperti yang udah saya bilang tadi. Nah, kalau udah di input, kita cek datanya, dan juga setelah itu kita membuat model antriannya. Begini. Lalu terakhir kita menampilkan hasilnya atau sampling model. Dan hasilnya seperti ini. Oke, kalau udah, kita lanjut ke PomKM. Nah, pada PomKM ini kita pertama membuat modul.
kita nama pemodul, terus kita pilih yang waiting lines. Lalu kita new dan kita pilih MM1. Kita copy aja 101 underscore 12. Langsung aja kita oke. Nah, di sini kan kalau di soal tadi kan kita pakainya per menit ya. Jadi di sini kita ganti jadi menit. Buat lambda itu tadi kan 1,5. Buat server rate-nya itu ada di satu, dua nih. Maaf, maaf. Nah, nomor servernya udah satu aja. Ini kenapa 15? Nah, kita solve. Nah, inilah hasilnya. Jadi, average number in the systemnya itu 3, terus average time in QW-nya itu atau WQ-nya itu didapat 5.400 per 90 detik, dan juga untuk average time in the systemnya itu 7.200 dari apa detiknya itu apa dari detiknya itu 1.120. Kita lanjut ke soal kedua. Dari Imaset Department Store merupakan salah satu toko serba yang melayani kebutuhan sehari-hari pelanggan dengan sistem pembayaran di area kasir. Pada layanan kasir tersebut, terdapat 3 orang kasir yang melayani pelanggan secara bersamaan. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa rata-rata laju kedatangan pelanggan ke area kasir adalah sebesar 25 pelanggan per jam. Sedangkan setiap kasir memiliki rata-rata laju pelayanan sebesar 31 pelanggan per jam. Pola kedatangan pelanggan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan pada masing-masing kasir mengikuti distribusi yang eksponensial. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan yang pertama tuh tingkat intensitas penggunaan sistem pelayanan, yang kedua probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, yang ketiga jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem, yang keempat itu waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem, dan juga jumlah rata-rata pelanggan yang menggunakan antrian, dan juga waktu rata-rata pelanggan yang berada di sistem. Nah, kita pakai kembali lagi ke software RStudio. Oke. Nah, di sini kita input data dari server apa dari soal kedua tadi. Jadi servernya kan tadi ada 3, terus lambda itu 25 sama uh, waktu rata-rata servernya itu 31. Maksud saya itu laju pelayanannya ya. Nah, terus kalau udah di input ya sama seperti tadi kita cek juga, kita buat modelnya. Oke, di sini RStudio saya agak-agak gimana gitu, makanya ini nggak ketampil. Kalau kita running ini, nah di sini ya udah didapat buat apa sih namanya, buat tingkat intensitas penggunanya, terus probabilitas yang apa probabilitas tidak ada pelanggan, terus buat jumlah rata-rata pelanggan sama waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistemnya, buat buat tingkat intensitas penggunaan sistemnya itu ada di ada di angka 0,26 sekian. Terus buat probabilitas tidak ada pelanggan tuh ada di 0,44 sekian. Terus buat jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem itu ada 0,019 sekian.
Terus juga rata-rata pelanggan dalam sistem tuh ada di um, oh tadi udah sebutin. Terus buat waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem itu ada di 0,0007 sekian dan seterusnya. Selanjutnya kita pakai Selanjutnya kita pakai software pengkian. Kita buat ke modul baru lighting lines. Yes. Nah, kita save dulu. Modul atau lighting lines. Terus kita new. Kita pakai MMS. Hmm. Oke. 101 underscore. Oke. Nah, di sini jadi soalnya kita mau aja. Soalnya kan nggak ada keterangan jam atau apa nggak ada keterangan waktunya. Per jam ding, maaf maaf maaf. Kalau disoalkan per jam ya. Jadi kita pakai hours benar. Selanjutnya buat ini itu kita masukin aja tadi buat lambda itu kan tadi kan 25. 25 terus service rate-nya itu ada di rata-rata pelayanan itu ada di 21 sama nomor servernya itu 3. Kenapa di print? Nah, ini udah ketemu kan jawabannya. Eh, buat buat jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antriannya itu ada di angka 2,8 per 0,5 menit. Terus buat rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian itu ada di itu yang tadi. Terus buat jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem itu ada di 0,2 per value-nya dan lainnya. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.